Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farura Sandewi dengan NPM 052121 dari Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan membacakan teks yang berjudul Pembangunan Jalan Layang di Bandung. Jalan layang adalah jalan yang dibangun tidak seimbang melayang menghindari daerah atau kawasan yang menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. Jalan layang merupakan perlengkapan jalan bebas hambatan untuk mengatasi hambatan karena konflik di persimpangan, melalui kawasan kumuh yang sulit ataupun melalui kawasan rawa-rawa. Pembangunan jalan layang terus berkembang hampir di seluruh pelosok negeri. Tujuan pembangunan jalan layang tersebut yaitu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan efisiensi lalu lintas. Namun faktanya, keberadaan jalan layang tidak serta-merta secara signifikan mampu mengatasi kemacetan lalu lintas. Hal ini akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang begitu besar. Jalan layang juga bukan semata terkait persoalan lalu lintas saja, namun terlepas dari sisi lalu lintas juga memberi dampak lain terhadap kegiatan masyarakat. Di luar jalur utama yang dilintasi oleh kendaraan, pembangunan jalan layang menyisakan ruang yang cukup luas karena konstruksinya yang cukup tinggi. Sehingga dapat ruang kosong di kolong jalan layang atau pada bagian bawah jalan tersebut. Ruang tersebut seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat kegiatan. Pemanfaatan oleh masyarakat tersebut sangat beragam dan tidak pada tiap tempat. Ada suatu ruang di kolong jalan layang yang kolom atau dinginnya dimanfaatkan oleh para seniman jalanan sehingga dapat sebagai tempat menyampaikan inspirasi atau kreativitas, misalnya dengan membuat grafiti atau karikatur. Ada pula ruang di kolong jalan layang yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal oleh kaum marginal seperti gelandangan, anak jalanan, dan juga tempat berjualan pedagang kaki lima. Faktor-faktor pemanfaatan yang beragam tersebut, salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi masyarakat yang kesulitan menemukan lahan murah dan strategis untuk dimanfaatkan. Jika kolong layang flyover pemanukan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka semakin lama ruang kosong jalan layang tersebut akan menjadi kumuh. Setelah melihat sebagai jenis jalan layang di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan kota-kota lainnya, serta bagaimana pemanfaatan yang bermacam-macam di setiap tempat yang membuat banyak spekulasi dapat muncul mengenai kemungkinan penyebab dan bagaimana saja cara yang bisa digunakan untuk mengetahui penyebab tersebut. Namun secara umum pemanfaatan tersebut dipengaruhi oleh satu faktor yang mendasar, yakni ketersediaan ruang yang mendukung pergerakan manusia untuk beraktivitas merupakan faktor fundamental pemanfaatan pada setiap ruang di kolong jalan layang. Permasalahan transportasi kini menyedot banyak perhatian publik. Pertumbuhan kendaraan yang pesat membuat masyarakat saling berebut hak guna jalan. Penggunaan mobil dan motor membebani jalan tanpa henti. Sementara itu, pesepeda dan pejalan kaki terpinggirkan, terbuang dari persaingan. Laju terhambat oleh mengeluarnya antrian kendaraan. Selain karena kualitas umum terbatas, masyarakat lebih senang menguasai jalanan sembari berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar jalan lebih lenggang. Beginilah pola pikir kita akan jalan. Egois.
Belakangan ini, santer terdengar berita terkait pembangunan jalan raya sebagai salah satu masalah transportasi kota. Tidak hanya di kota Bandung saja yang ingin merencanakan pembangunan jalan layang di perlintasan sebidang Manahan, namun ibu kota Jakarta dan kelak kota-kota lainnya juga akan menerapkan hal yang sama. Akan apa bahwa pertumbuhan kendaraan yang tidak dikendarai akan menimbulkan kemacetan yang sama meski jalan layang telah terbangun. Tidak hanya itu, perubahan distribusi jalan yang juga berpotensi mengakibatkan kemacetan di ruas-ruas jalan lain. Alih-alih menyelesaikan masalah, namun justru menambah angka kemacetan. Belum lagi dampak lain seperti lingkungan, ekonomi, sosial, termasuk yang kerap terabaikan, hak guna jalan seperti pejalan kaki dan bersepeda. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mempercepat pembangunan flyover Kopo di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Proyeksi tersebut ditargetkan sudah selesai pada Februari tahun depan atau 8 bulan lebih cepat dibandingkan proyeksi awal yakni di November 2022. Percepatan flyover atau jalan layang tersebut merupakan upaya Kemen PUPR untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di ruas jalan yang merupakan penghubung Kota Bandung dan Kabupaten Bandung tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Bandung untuk menelaah tujuan dari rencana pembangunan jalan yang meninjau ulang apakah pembangunan jalan merupakan solusi satu-satunya kemacetan. Ya, tentu saja. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai kegiatan di bawah jalan layang. Seperti ruang di bawah jalan layang dapat menjadi unsur estetika untuk meminimalkan unsur kekakuan konstruksi jalan dengan menjadikan taman kota, tempat istirahat, atau berteduh apapun kegiatan lainnya. Contoh sebagai berikut. Bisa dijadikan sebagai taman di bawah jalan layang. Untuk memanfaatkan ruang jalan layang dapat dimanfaatkan menjadi taman di mana tanaman yang ditanam adalah tanaman yang dari jenis yang tidak memerlukan cahaya matahari langsung. Dapat digunakan sebagai ruang parkir. Ruang bebas di bawah jalan layang juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat parkir bagi kendaraan. Tempat parkir yang demikian hanya dilakukan bila tidak mengganggu kelancaran lalu lintas bagi kendaraan yang keluar masuk di tempat parkir. Menjadi rumah liar di bawah jalan layang. Beberapa permasalahan yang ditemukan di bawah jalan layang kalau tidak dikendalikan dengan baik adalah pemukiman liar. Pada bulan Agustus tahun 2007 terjadi kebakaran pemukiman liar di bawah jalan layang fluid yang mengakibatkan rusaknya struktur jalan layang tersebut, yang mengakibatkan perlunya perbaikan konstruksi dengan biaya yang tidak sedikit. Yang terakhir, pengendalian ruang di bawah jalan layang. Hal tersebut dilakukan agar ruang di bawah jalan layang tidak disalahgunakan, seperti yang terjadi di daerah fluid. Perlu dikendalikan dengan baik agar gubuk-gubuk atau rumah-rumah liar tidak tumbuh dan berkembang. Pembangunan jalan layang, khususnya di Jalan Jakarta dan Pelajar Pejuang efektif mengurangi kemacetan karena mengurangi antrian kendaraan, khususnya di Pelajar Pejuang yang biasanya padat. Pembangunan infrastruktur dasar sendiri menurutnya tidak berkendala penganggaran karena didukung oleh dana PEN, sehingga proses pengerjaan di lapangan relatif tidak mengganggu. Pihaknya sendiri meminta pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat agar bisa mempercepat urusan pembangunan infrastruktur seperti jalan layang tidak lebih dari 2 tahun. Jalan layang atau flyover akan dibangun di Kota Bandung. Ada 3 kawasan, yaitu kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dan kawasan Kebon Kaung, Kota Bandung. Pembangunan jalan tersebut sebagai upaya
memecah kemacetan yang terjadi di kawasan Padalarang, khususnya yang terlewati oleh jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Jalur Padalarang Bandung itu bikin macet karena ada perlintasan sebidang. Nah, karena mereka ada komitmen, ada 5 titik yang akan dibangun flyover, sehingga nanti ada 4 flyover yang akan dibangun di jalur kereta Padalarang sampai ke Bonkaung, sehingga jika nanti ada perlintasan tambahan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung yang frekuensinya bisa per 15 menit atau 20 menit, itu tidak akan mengganggu lalu lintas kendaraan di jalan raya di kota Bandung. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.